Keberadaan bis banjir Bakula menjadi transportasi darat andalan warga Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bis Banjar Bakula atau yang sering disebut masyarakat Kalimantan Selatan khususnya bagi warga kota Banjarmasin, bis Tayo, merupakan transportasi darat yang diminati bagi seluruh kalangan baik remaja, dewasa, dan lansia. Bis Tayo memudahkan perjalanan warga kota Banjarmasin, baik itu ke pasar, keluar kota, ke bandara, dan ke tempat wisata. Bis Tayo atau Bis Banjar Bakula merupakan program kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini, Dinas Perhubungan Republik Indonesia dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan suntikan anggaran 65 miliar lebih untuk 75 total unit bus yang dikelola oleh PT Bagong. Selain harga tarifnya yang terjangkau untuk masyarakat Kalsel, kenyamanan dan pelayanan yang ramah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para masyarakat. Rute dan perjalanan bis Tayo ini bervariatif dan terpendek hingga yang paling jauh antar ke kota Banjarmasin, ke kota Banjarbaru, ataupun kota Pelaihari ada. Bahkan untuk ke Bandara Internasional Samsudin Nor ada meskipun tidak mesti tiap hari. Untuk jadwal dan jam operasional bus Tayo ini, masyarakat Kalsel biasanya melihat melalui aplikasi Halo Bis yang telah tersedia di aplikasi Google Play Store dan Apps ID bagi pengguna iOS atau iPhone. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, mengatakan jadi masing-masing bis itu memiliki trek perjalanannya sendiri. Jadi kita bis-bis yang dari BTS, yang dari perhubungan yang dioperasionalkan oleh PT Bagong itu, yang warnanya hijau kuning itu, mereka punya jadwal trek tersendiri, on time, performa juga bagus. Setiap 5 menit itu akan menjemput orang di halte-halte yang sudah disediakan di pinggir jalan raya. Fitri Hernadi juga mengatakan ada juga bis milik Pemprov Kalsel yang warna biru kuning untuk juga beroperasional, tetapi karena mungkin armadanya terbatas sehingga tidak bisa kelihatan ramai. Fitri Hernadi menambahkan kemudian ada dari feeder-feeder yang dari Pelaihari, dari Bati-Bati ke kecamatan, dan dari Pemko Banjarmasin juga ada feeder yang memiliki trek dalam kota. Mengenai bus Tayo yang melihat di lapangan, apakah masih tetap beroperasional? Iya, jadi masing-masing bus itu punya trayek perjalanannya sendiri. Jadi kita lihat bus-bus yang dari BTS, yang dari Kementerian Perhubungan, ini yang dioperasionalkan oleh PT Bagong, itu yang warnanya hijau kuning, itu otomatis mereka punya jadwal trayek sendiri, kemudian on time performance-nya juga bagus ya. Jadi mereka setiap 5 menit itu akan menjemput orang di tiap terminal, tiap halte yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada juga bis milik Pemprov Kalsel di subprovinsi yang warnanya biru kuning, dan itu juga operasional, tetapi mungkin karena armadanya terbatas sehingga tidak bisa kelihatan rame gitu ya. Nah, kemudian ada lagi feeder-feeder yang ada 2 kota yang membantu feeder, yang dari Pelaihari dari Bati-Bati ke kecamatan, dan satunya lagi dari Pemprov Banjarmasin juga dari Pemprov Banjarmasin juga punya feeder yang beroperasi di trayek-trayek di kota Banjarmasin. Untuk jam operasional bus sendiri Pak, mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Itu kebijakan masing-masing sih. Tapi yang jelas dari jam 6 itu sudah ada yang operasional sampai malam. Sementara ini kalau mereka juga menghitungkan kalau misalnya memang tidak ada penumpang yang akan naik, mereka juga akan mengurangi operasional busnya. Untuk rutenya sendiri Pak Kadis, apakah Pak Kadis mengetahui? Ada SK-nya, ada SK Gubernur. Mungkin dari jadwal itu apakah bisa dipantau masyarakat Pak Kadis? Iya, khususnya untuk yang bis Tayo ya, kalau nggak salah itu sudah ada teman bus ya. Kalau aplikasi teman bus, silakan dipantau, silakan download, kemudian GPS-nya nyalakan, nanti insya Allah kelihatan bisnya akan berapa lama baru nyampe ke halte yang kita tempati. Untuk penumpangnya sendiri Pak Kadis, untuk setiap armada bus maksimalnya berapa orang? Saya nggak tahu maksimalnya, tapi
setiap yang naik itu kan nanti yang jelas mereka harus membayar dengan e-wallet ya, apa namanya, tap atau dengan QRIS. Nah artinya mereka harus menyiapkan itu, tidak menerima lagi uang cash nggak terima lagi. Dan kalau nggak salah, kalau penuhnya itu sekitar 20-an, 15-20-an sudah penuh. Dan demi kenyamanan ya makanya kita minta setiap bis itu kalau sebelum penuh ya harus nunggu bis yang di belakang gitu. Ngomong-ngomong soal QRIS, Pak, apakah QRIS sendiri sudah terorientasi dengan ATM banking atau bagaimana? Iya, semua bank ada. Yang memang ada yang belum, ya, ada yang belum. Contoh yang bis punya Pemprov, karena kita akan bekerja sama dengan Bank Kalsel, namun masih ada kendala di perbankannya. Dan mudah-mudahan cepat segera bisa diatasi supaya kita semuanya nanti melalui online semua. Fitri Hernadi juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menggunakan bis Tayo bisa dipantau melalui aplikasi Teman Bus yang tersedia di Google Play Store untuk Android dan iOS untuk iPhone. Dari Banjarmasin, Irfan Naufal, Dayak TV mengabarkan.